Guys, lagi persiapan buat nanti malam. Ya, Cong, itu shopping aja nang kene, kami dewek sana. Tambahin gitu, tambahin cuma kilo nih. Ini buat yang wilayah jati nugoni ajat-ajat lugu Nusantara tapi uluk salam mulia. Dalam sebuah perjalanan, terutama perjalanan hidup itu kan ada dua ya, perjalanan lahir dan perjalanan batin. Lah cenderungnya manusia itu melihat adalah perjalanan lahir, artinya gerak langkah badan, lalu pikiran, lalu kesuksesan pun juga barometernya adalah sukses dohir. Lalu bagaimana barometer sukses batin? Saya akan menceritakan perjalanan batin itu adalah perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual ada tingkatannya. Perjalanan spiritual secara pribadi, perjalanan artinya untuk kepentingan pribadi. Lalu ada pula perjalanan spiritual yang meranah untuk kepentingan umum. Dalam arti kepentingan umum ya spiritual untuk lingkungannya, spiritual untuk keluarganya, itu kan meranah kepada umum. Lalu yang termaktub, yang saya maksud adalah perjalanan yang enteng kocape abot lan sanggane ya. Perjalanan enteng kocape artinya sangat ringan diucapkan, namun sangat berat kalau yang menganggap berat dalam dilaksanakan. Sekali lagi, enteng kocape abot lan sanggane artinya mudah sekali diucapkan, namun berat sekali dalam melaksanakan. Kalau yang belum cara anunya itu ketulusannya, kemurnian hatinya, tekadnya belum bulat, niscaya seyogianya saya tidak mengatakan apa yang tidak seyogianya artinya atau melarang, tidak, seyogianya patut dipertimbangkan dalam melakoni perjalanan spiritual yang untuk kepentingan umum atau perjalanan spiritual Nusantara. Lah, karena apa? Banyak sekali manusia yang melakoni perjalanan spiritual Nusantara, menurut pendapat saya bolehlah, menurut pendapat saya, namun akhirnya canggung di tengah jalan atau taruhlah mangu-mangu. Kalau mangu-mangu itu ya antara laju dan antara berhenti atau jalan di tempat. Jalan di tempat sebab yang saya maksud spiritual itu mestinya sembodo. Sembodo dalam arti kalau dulu istilah Orde Baru itu ada istilah swasembada ya, sembodo. Sembodo itu ya ibaratnya mumpuni urusan dohirnya, mumpuni urusan batinnya. Yang saya maksud, saya akan meranah kepada pengalaman diri saya saja, pengalaman diri saya. Ketika saya sudah
dalam keheningan, lalu mendapatkan sebuah ilham. Lalu pula saya mesti mengadakan memetri atau sebuah tebusan, ritual terkhusus untuk kalau istilah kata guru saya Pak, yaitu adalah tebusan doa wujud. Biasanya adalah wujud sedekah. Sedekah itu ada beberapa, sedekah yang bersifat makanan dan ada sedekah yang bersifat pengentasan. Pengentasan kepada apa? Selawase urip menungso senajan to amung sepisan seyogianya mengentaskan manusia yang mengalami sebuah keterpurukan. Contoh, saya pernah mendapat dawuh dari guru saya ya, bahwa setidaknya satu RT itu manakala ada orang yang tuna tanah, tuna rumah, semestinya kamu tampil di depan bagaimana caranya itu mengentaskan ya. Ora ketang selawase uripmu sepisan, walaupun hanya sepanjang hidup banyak sekali, setidaknya kamu bisa mengentaskan kaum yang demikian. Itulah bukti bahwa kamu sungguh-sungguh dalam beramal. Sebab apa itu amal? Amal adalah sebuah tindakan, menurut guru saya, ini pendapat guru saya atau yang saya terima. Amal itu adalah sebuah tindakan yang manfaatnya sama sekali tidak untuk dirinya. Sekali lagi ya, kata guru saya itu, amal itu adalah sebuah tindakan ya yang nilai manfaatnya sama sekali tidak untuk dirinya. Lalu saya kemarin membuat sebuah memetri ya, atau sebuah tebusan yang berwujud sedekah atas ilham Banyu Brawijaya. Ya, saya nanti akan saya cuplik videonya, bahwasanya sebuah ritual dalam ilham itu pun kadang diperlukan ya, kadang diperlukan sesuai dengan, kalau ya kata guru saya pula, dengan ilham tertentu atau dawuh tertentu yang semestinya disertai dengan sedekah. Lah kemarin saya taruhlah membuat atau meniati atas dasar ilham juga menebusi sebuah sedekah pangan lah, cara kasarnya sedekah pangan kepada tangga teparo, untuk bagaimana ini saya sungguh-sungguh dalam melaksanakan. Toh sesungguhnya saya tidak ada, tapi tetap kita harus mengupayakan dan ternyata juga terrealisasi. Kemarin sebuah ritual sebagai tebusan bahwasanya untuk membuang sial ya, atau kesialan, atau untuk melepas tali karma diri kita ya. Saya dan orang-orang yang seksama dengan saya telah melakukan ritual potong kambing dan disedekahkan kepada sana kandetolan tangga teparo. Artinya saya mengatakan di sini bahwa spiritual yang untuk kepentingan umum atau bahkan spiritual Nusantara sungguh tidak mudah dan tidak murah. Artinya enteng kocape abot lan sanggane. Enteng kocape ya mudah dalam diucapkan, tapi berat ya, atau berat bagi yang belum tulus, sangat berat dalam melaksanakan. Sebab satu sisi per satu ilham saja kalau harus mengadakan tebusan, niscaya atau sahnya pengijazahan dari alam kepada yang diberi dan untuk bisa digunakan untuk kepentingan umum, niscaya biasanya ada sebuah tebusan yang bersifat sedekah. Nah, di sini saya akan mengulas cuplikannya, mencantumkan cuplikannya, saya dalam melakoni tebusan mundut atau mengambil Banyu Brawijaya di Kadipaten Banyumas. Rasa demikian, monggo dipun periksani videonya. Ada menurut mereka apa menurut dapat? Menurut ngomong belum ya? Mau kerja. Satu deh. Ya, menurut mereka kerja apa?
karena belum Sampai kira mau. Ya. Oh, wilayah jati nuhunnya aja Nusantara tapi salam mulia. Ini saya berada di Sumur Mas, sumurnya Adipati Merapat atau Raden Joko Kaiman, pendiri Banyumas yang pertama. Sebelumnya adalah Wirasaba Raden warga utama. Jadi inilah yang terkenal Sumur Mas, hiasan atau buatan dari Adipati Joko Kaiman. Sirap